Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Teman-teman semuanya, tim ngaji lagi, ngaji di Galeri Shot Legend. Di kesempatan kali ini, alhamdulillah Allah mentakdirkan kita bisa berkumpul kembali bareng Andri Abe dengan hostnya yang ya seperti ini gayanya, maklumin aja. Dan alhamdulillah saya hari ini di kesempatan kali ini bertemu dengan salah seorang guru juga sahabat saya yang punya banyak pengalaman, segudang pengalaman dalam hal bagaimana sih menjadi pemuda yang girohnya itu harus dijaga tentang keislamannya. Ya, because karena kita orang Islam, berarti kita juga harus paham bagaimana cara berislam yang baik dan benar. Seperti itu. Masa muda memang masa yang labil. Masa muda banyaknya, ya pengennya kita menikmati masa-masa muda dengan kebanyakan maksiat. Seperti itu. Tapi bagaimana mengisi masa muda dengan hal-hal yang positif. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa dulu ya teman-teman semua. Ada guru saya, Ustadz Agus Salam. Aduh, kumaha damang Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Berseri-seri wajahnya luar biasa. Saya yakin beliau tadi mandi dulu. Beda dengan saya yang mandi tadi Dua teh kali maghrib. mandinya. Iya 2 kali luar Iya. biasa. Tanggung siga arus Ustadz. Sampai apa harinya seminggu dengan 2 kali gitu, tapi kasep luar biasa Alhamdulillah ngangge ya. skincare. Oke Ustad, alhamdulillah luar biasa. Ini harapan dari dulu ya pengen ketemu ngobrol bareng di Galeri Shop Legend ini. Kebetulan nih di sini kan kumpulan anak muda Ustad. Ya, Iya, Ustad juga atau kelihatan masih fresh, masih muda iya. kayak 24 tahun ya. Enggak 17 tahun. Masya Allah 17 tahun. Beliau juga luar biasa terkenal katanya ketika dulu sekolahnya di Cibegol mendapatkan bintangnya di Cibegol. Ya, luar biasa. Masya Allah gitu. Jadi santri tercantik dan terpintar teh beliau dapatkan dengan puisi-puisinya. Jadi jago ngagomalna teh gitu. Ya begitu Ustaz. Ente oge. Onte wae. Teu oge sudah. Dengan setulus hati Oh, aja. Masya Allah. Saya judulnya setulus hati. Ustaz, Ustaz sekolah di mana dulu teh? Alhamdulillah kita buka dulu ya Ya, perbincangan ini dengan tahmid dulu ya iya supaya boleh. Allah memberkahi kepada Siap. kita semua. Alhamdulillahilladzi la haula wala quwata illa billah, syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada malam Jumat ya sekarang kita bisa berkumpul di Shot Legend ya. Iya. Galerinya Ustadz Andri yang keren ya. Tadi ada katanya sedikit bincang-bincang ya mengenai mungkin riwayat pendidikan ya yang Ustadz Andi tadi tanyakan Iya, rupanya ya. sekolah di mana Ustaz Oh teh gitu. gitu ya, insya Allah mungkin diawali dengan saya sebagai anak yang nomor urut 12 ya. Wis, Ketika itu saudara saya semuanya itu ada sekitar eh, 13 ya, semuanya itu 13, saya yang ke-12 berarti punya saudara sekitar 11 13, orang. 12 orang. 12. Nah, Pengais bungsu ya kalau orang Bangais Sunda bungsu bilang ya gitu. betul sekali. 13 anak, luar Hmm, biasa. ya, Masya nah Allah gitu berkah. ya dengan berbagai jurusan Ya, beda-beda ya. pendidikannya beda-beda ya. Kalau saya pribadi sih anak ke-12 itu dari semenjak kecil sudah kelihatan. Kelihatan gimana nya, Ya, Ustaz? jadi Baunya atau ya gimana? kelihatan dari kecerdasan Wis, linguistik ya gitu. Jadi kecerdasan dalam berbicara gitu wis. sudah ada bakat. Saur sepuh sim kuring eta oge. Jadi Masya ciga manuk Allah. cangkurileung bacewai wak 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 gitu. Oh gitu. Nah, sehingga alhamdulillah ketika itu saya disekolahkan di TK ya, di TK yang berada di daerah Sukamenak ketika itu. Suka enak. Sukamenak Sayati ya. Sayati, Nah, oke. setelah itu lalu masuk SDN Sukamenak 3 ya gitu sampai Ah, selesai dan barulah saya oleh orang tua supaya kecerdasan linguistiknya itu berapa lebih barokah mungkin maka disekolahkanlah ke
PPI 34 ya kalau Cibogol itu kalau nggak salah ya. Itu Cibegol ternyata ya ada yang jadi lulusan Cibegol juga ya nih. itu makanya saya ada gelar LC ya, lulusan Oh, Cibogol itu ya. betul. Bukan LC ya. Iya Ya gitu. lulusan Ciganitri ya kan. Iya. Oh, sama juga ya Iya, LC nih, nah lulusan setelah itu Cibegol. kebetulan dari mulai saya tajijah dulu itu ada tajijah masa-masa persiapan 1 tahun, kemudian saya alhamdulillah lulus di tajijah dan masuk sanawiyah, dan ketika itu pula diberikan kepercayaan sebagai ketua RG ketika itu di tahun 1991 92 lah kalau nggak Ketua salah, RG ketua RG tahun ketika itu. 91. Ketika Saya baru masuk 3 tahun. Saya baru 3 tahun jujur. Baru 3 tahun, masya nah Allah. itu, nah di Jadinya, sana berkembanglah kepiawaian dalam kecerdasan linguistik, mungkin harapan orang tua itu ya, jadilah kader kader hmm, mujahid yang ingin lillahi kalimatillah gitu, masya Allah, masya sehingga sampai sekarang alhamdulillah Allah masih memberikan kehidupan kepada saya pribadi sebagai mujahid, walaupun nanti mungkin Ustadz Dandi akan sedikit mengkupas mungkin ya pengalaman saya ketika Oke, siap. berjuang di jalan Allah ya, mungkin itu mungkin Alhamdulillah. setelah itu tahun 94 ke sana atau mungkin 95 kita berangkat lagi apa diteruskan sekolah ke Mualimin Pajagalan Bandung Oh, gitu jadi ya. mualiminya di Pajagalan Pajagalan Bandung Bandung ya, iya. sekolah Pajagalan Bandung yang kemarin ada sedikit yang apa ya, penistaan masjid mungkin ya, tapi Ya alhamdulillah itu. sudah ditindak. Itu Mm-mm. Pajagalan Bandung, sejarahnya persatuan Islam dimulai dari sana, luar biasa. Ya. Saat gini nih, luar biasa, Ustadz, alhamdulillah lulusan Cibegol lanjut ke Ciganitri Pajagalan. Sekarang udah dikaruniai berapa anak nih Ustadz? Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan amanah kepada kami ya, kepada istri, yaitu 3 anak Ustaz. Yang Alhamdulillah. pertama itu umurnya sekitar 18 tahun, sekarang sedang kuliah semester 3. Tuh, Kemudian yang Harul. kedua itu perempuan ya yang pertama Perempuan, ya, Harul. jadi UG ya. Ya, ya Harul Ustadz, udah Ahmad beda. ya, itu semester 3 di Ya. IKIP Siliwangi, ngambil Ah, jurusan pendidikan anak usia dini PAUD. Pak Ud, ya, ya. Kemudian yang kedua itu cukup jauh dari tetehnya ke adiknya, Hmm, yaitu sekitar 7 tahun, tahun. yang sekarang sedang belajar menimba ilmu. Saur sepuh mah mulangkeun bibit katanya Hmm, ke Cibegol masih sekarang di begol, ya, asrama alhamdulillah. laki-laki Ya, gitu. ya. Dan Laki, yang adiknya yang ketiga itu ya. masih di SDIT Persis Salamanja Sama aja. 125. Al Muhsinin ya. Iya, Oke. Muslimin. Gitu teman-teman, alhamdulillah masalah riwayat sudah apa? Menurut saya sudah cukup. Insya Allah Mm-mm. mudah-mudahan sudah ta'aruf sama teman-teman semua. Sekarang saya ingin lebih menelisik lebih dalam. Ini yang kenapa saya ingin Ustadz Agus Salam ini datang ke tempatnya Sat Legend nih, ruang inspirasi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan juga. Ini titipan teman-teman juga. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi ya bagi Iya, semuanya amin. bahwa tentang perjuangan ya, perjuangan. Jadi berislam itu tidak mudah ternyata. Butuh proses, butuh tenaga, butuh pikiran, butuh pengorbanan, air mata, meskipun nyawa ya. Iya, betul, Luar betul. biasa. Ini ada kejadian nih teman-teman. Semuanya mungkin dulu pernah terdengar ada satu kejadian yang luar biasa kepada saudara kita. Ustadz Agus ini dulu pernah betul ya, ketika pulang atau ketika sholat atau ketika apa Ustadz katanya pernah ditusuk dari belakang terkait hal-hal yang mungkin menyangkut tentang agama Islam. Nah, jadi luar biasa ya perjuangannya. Apakah betul hal itu pernah terjadi kepada Ustadz gitu? Ya. Ya, terima kasih ya untuk pertanyaannya, itu mengusik kembali akan girah dan giroh dan gairah kita untuk lillahi kalimatillah. Itu pada tanggal 11 ya, kalau nggak salah 11 September.
tahun 2013 itu diawali bahwa di pimpinan jamaah Persis Babakan itu sudah lama sekali tidak ada identitas nama label pimpinan jamaah. Ketika itu banyak para mubalik yang mempunyai jadwal khususnya di pimpinan daerah ya. Itu jadwal Jumat itu suka terlewat karena di gang jamaah Babakan Pete itu belum ada identitas pimpinan jamaah Persatuan Islam Babakan Pete. Maka saya pribadi sebagai jiwa muda, semangat muda, sampai ketika itu sebelumnya di Babakan Pete itu diadakan tahun 2013 itu nggak salah itu ada Ma'ruf ya, ada Ma'ruf ya, Ma'ruf Pemuda Persis yang ketika itu diketuai oleh Ustadz Diana kalau nggak salah ya Ustadz Diana lah kalau nggak salah itu Ustadz Diana. Nah sebelumnya seperti itu, maka dengan niat bahwa kasihan lah gitu ya ketika mubalik pimpinan daerah yang mengisi di jadwal Jumat kedua di Babakan Pete itu selalu terlewat karena tidak ada identitas. Tiba-tiba 1 menit lagi baru tiba nyasar jadi ke pimpinan jamaah Salamanja. Maka ketika itu berkeinginan untuk memasang pelang ya pimpinan jamaah Persatuan Islam sebagai identitas supaya terlihat oleh masyarakat, kemudian oleh ustadz juga ketika mencari pimpinan jamaah Persatuan Islam Babakan Pete itu di mana sehingga terlihat dia berhenti di sana langsung kan bisa tepat sasaran pas gitu ya untuk datang ke tempat tujuan untuk mengisi tugasnya sebagai khatib Jumat. Maka ketika itu saya bertanya-tanya, kok kenapa ketika mulai muncul pimpinan jamaah Babakan Pete belum terlihat katanya dipasangnya plang identitas pimpinan jamaah Persatuan Islam Babakan Pete tersebut. Itu ternyata di balik itu orang pada takut karena ada mungkinlah nggak bisa diucapkan ya ada turunan-turunan dari atas dan ke bawah itu orang yang sangat benci sekali terhadap yang namanya Jamiah Persatuan Islam ini. Mereka sebut Persis lah. Ada juga mengatakan Percis ya. Itu. Nggak ada sebut juga Persib katanya. Iya, gitu. seperti itu. Ya. Gitu. Maka dengan giro dan semangat untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menyelamatkan ibadah umat dan menyelamatkan umat dalam beribadah, maka dipasanglah identitas Persis tersebut, yaitu ketika itu tanggal 10 ya, tanggal 9 hari Sabtu sore ya, hari Sabtu sore dipasang sekitar jam 4, itu juga pemberian dari Ketua Cabang Persatuan Islam Cangkuang yaitu Bapak Haji Asep Anwar. Ya, ketika itu beberapa jamaah dikasih karena saya meminta, saya ingin di wilayah pimpinan jamaah Babakan Pete itu ada identitas ya secara tertulis, maksudnya plang ya itu ya, plang Persatuan Islam. Maka beliau beri. Nah, ketika itu dipasanglah si plang tersebut waktu hari Sabtu yaitu tanggal 9 ya, tanggal 9. Nah, ketika itu si plangnya dipasang malam Minggu, mungkin sore ya, sore menuju malam Minggu. Lalu pas hari Minggu, nah, plang tersebut sudah ada yang mencabut ya? Pagi sekali itu. Sampai dia itu datang dulu ke rumah menanyakan saya pribadi gitu. Intinya ingin kenapa berani-beraninya memasang plang Persis gitu. Padahal kami nggak suka, nggak mau gitunya. Karena keluarga kami itu bukan orang Persis gitulah. Setelah dicabut, berapa lama kejadian setelah dicabut Ustadz itu ditusuk gitu? Nah itu jelang waktu itu sekitar 1 minggu. Karena 1 minggu setelah kejadian mencabut plang. Karena saya mencoba untuk menghubungi ya orang yang memberikan plang tersebut. Plang itu adalah infak dari Bapak Haji Asep Anwar. Maka ketika itu saya menelepon dan dialog dengan beliau.
dan beliau pun untuk mencoba untuk datang ke rumahnya lagi, saya pribadi untuk datang ke rumahnya, dan setelah itu kita adakan dialog permasalahan bahwa pelang yang jamaah bahkan persis bahkan bata itu dicabut dan dilempar gitu. Dan ketika itu saya merasa tidak enak sekali karena di pelang Persatuan Islam itu ada lafaz Al-Qur'an ya, wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Itu sangat sangat tidak enak sekali ketika lafaz Allah lempar begitu saja walaupun hanya di pelang. Tapi jelaskan di sana huruf-huruf Al-Qur'an terlihat gitu. Nah, maka setelah itu kita berdialog ya dengan Pak Haji Asep Anwar, dan malam itu pula kami mengunjungi ke Pak Haji Cucu ketika itu. Pak Haji Cucu Kerupuk Edun, Pak Cucu Holid. Karena ya mantunya itu ada yang menjadi polisi Pak Imam ya. Polisi ya. Ya. Kalau nggak salah bukan Pak Imam ya, siapa itu? Lupa lagi ya. Pokoknya ada lah gitu. Ya, pokoknya polisinya wah ganteng gitu ya. Tahu. Ganteng ya. Kang Andri juga tahu lah gitu ya. Pak teman suka kesini. Nah itu. Nah maka setelah itu dipanggillah dia yang mencabut pelang tersebut dan melempar itu ke Polsek Banjaran. Udah dia mendatangi ya? Nah, dia bukan mendatangi tapi disuruh datang gitu. Ya, sebenarnya nggak mau, dia juga merasa ketakutan. Tapi datang. Ya. Tapi tidak sendiri, dia bersama keluarganya. Oke. Dan dia meminta maaf atau bagaimana? Ya, pada dasarnya dia itu tidak ada unsur minta maaf. Karena seharusnya orang yang bersalah itu harus minta maaf kan. Tapi dia enggak. Dia enggak. Karena ada sifat egois kayak kelihatan yang saya lihat itu. Masya Allah. Sesudah di polisi dia tidak meminta maaf mungkin karena egonya. Nah mungkin dia juga memuncak ya perasaan ambeknya ke Ustadz. Nah dari sana berapa hari setelah dipanggil oleh polisi kejadian Ustadz itu? Nah itu kurun waktu ya sekitar hampir seminggu 2 minggu lah. Tepatnya hampir seminggu lebih lah. Seminggu lebih dia itu seolah-olah tidak ada masalah karena kita sebenarnya dengan dia itu jarang ketemu, nggak pernah ngobrol, nggak pernah ada masalah, nggak ada masalah pribadi ataupun apa-apa. Nah, ketika ditusuk Ustadz itu apakah ketika sholat, setelah sholat, atau ketika Ustadz lagi dalam keadaan berjalan? Bagaimana Ustadz di kejadiannya? Maaf ya, saya sebutkan dari awal walaupun ini bukan ria ya, karena Rasulullah SAW menyuruh kita untuk melaksanakan sunnahnya, yaitu melaksanakan saum hari Senin dan Kamis ya. Itu karena hari Senin dan Kamis itu adalah laporan amal ya dari malaikat itu. Maka saya meminta kepada Allah ketika saya dicatat oleh malaikat itu dilaporkan dalam keadaan sedang saum gitu kan ya. Maka hari Senin tersebut saya pas datang waktu adzan maghrib, dan sebenarnya dia itu katanya sudah menunggu di hari Sabtu itu. Di hari Minggu itu dia bulan anting. Cuman saya kebetulan salah satu kakak saya hendak melaksanakan ibadah haji, makanya kita syukuran di Ciberem Cimahi, nggak pulang ke rumah gitu ya. Nah pas hari Seninnya, hari Minggu malam kita pulang. Nah hari Senin siangnya nggak ada apa-apa, kemudian sorenya pun nggak ada apa-apa. Pas maghrib, nah maghrib kita kan lagi saum, buka dulu di rumah, kata istri saya ya, coba mencek sundamu batalan heula gitu katanya. Maka mencoba saya meminum 1 gelas air teh hangat manis ya, semanis istriku. Maka diberikanlah ketika itu, maka saya kembali seperti aktivitas biasa, saya mengimami masjid ya, mengimami ke masjid, mengimami Ustaz. Nah setelah itu, nah semua pada pulang. Ya yang namanya imam biasanya terakhir. Itu sudah tidak ada siapa-siapa. Dan ketika itu kebetulan anak saya yang biasa ke masjid itu nggak mau diajak, yang laki-laki dua orang itu nggak mau diajak, nggak tahu apa. Sebelumnya itu nggak mau
pas hari Senin itu biasanya dia Ya. suka gitu ke Ya. masjid, sudah dibiasakan lah maksudnya. Maka setelah itu saya keluar beres sholat maghrib supaya cepat-cepat melaksanakan amanat istri saya. Jangan setelah beres sholat lalu pulang kita makan. Iya. Dan sudah disiapkan makannya itu katanya. Ya. Nah setelah itu belum juga keluar dari masjid, ternyata dia sudah gini gitu. Ya, sudah dia bawa ya kalau Pedang. kita gambarkan itu kalau kita ada es balok ya. Oh ya. Kalau es balok itu kikir kalau ya. kalau kikir mau kayak buat es balok gitu ya. Ya kalau mau dibelahkan si es itu kan pakai itu ya. Alatnya Besi, itu yang kikir besi kayak ya. gitu, ya. Gitu. Itu sekitar ada 50 cm dia. Wow, setengah meter Jadi teman-teman. 50 cm. Jadi ya itu saya juga nggak tahu apa ya. Mungkin kalau Allah belum menakdirkan untuk Ya. mati, makanya urusan jodoh pati bagja cilaka itu urusan Allah ya. Iya. Jadi nggak usah takut yang namanya jodoh apalagi kematian Iya, ya. pasti Rezeki terjadi ya. sudah terjadi. Nah, maka ketika itu saya keluar. Kemudian itu ada Pak Haji ya, almarhum yang sudah meninggal, dia saksi hidup dan anaknya. Dia ditanya sama anaknya, kamu mau ke siapa? Saya mau bisnis sama Pak Haji. Dia bilang gitu, ya. Maka, oh mau bisnis ya kan? Ya, silakan atau. Maka saya ngomong ke anaknya Pak Haji yang ketika sholat itu cuma 3 orang yang keluar. Maka ketika itu pamit atuh, saya duluan Pak Haji. Oh mangga Pak Agus, ada anaknya mangga. Saya pulang, saya nggak tahu dia itu gini itu nggak nggak nyangka pegang yang buat ke saya gitu. Maka ketika saya melangkah dari masjid itu kan Kang Andi tahu ya, itu sekitar 7 meter lah dari masjid itu ke rumah saya itu ke gang itu. Maka ketika masuk ke halaman saya dipanggil. Tadinya mungkin mau di belakang tadinya karena jalannya cepat, saya itu cepat untuk menunaikan amanat yang di rumah ya, maksudnya mau cepat makan gitu untuk berbuka. Nah maka setelah itu saya dipanggil, Gus. Maka ketika saya kan orangnya yang tadi kan tidak ada perasaan yang buruk ya. Saya kira nggak apa-apa, saya mau gini. Mau salam rencananya Mau gitu. salam gitu. Ditanya Gus itu mau salam, ternyata Ustaz gimana? Tadi kan orang yang sudah dipanggil ke polisi, saya kira kan sudah insaf. Ya. Dia sudah bersadar diri, sudah meminta maaf kan ketika itu. Saya kan makanya bebas saat ini. Nggak ada prasangka buruk kepada dia. Pas saya, kuma Kang Dendaman, ketika itu dia langsung, nah itu. Langsung nusukin, langsung kena arah mana Ustaz? Ini kalau ini ya, usus kiri ini ya. Usus kiri ini. Usus kiri yang ini. Ya. Cuman kebetulan, ya itulah. Intan surullaha yansurukum wa yusabit aqdamakum. Jikalau kamu membela agama Allah, Allah akan tolong dan Allah akan teguhkan langkah-langkahnya. Saya ingat dalil tersebut ya di Al-Qur'an. Maka ketika dia hendak menusuk, saya tiba-tiba refleks gitu kan. Refleks ya. Pak Andi bisa dipraktekkan mau atau enggak? Enggak usah ya. Gitu ya, ditusuk. Ditusuk. Refleks tangan Ustaz. Ini refleks. Menahan. Nah, ini tusukan kan ke sini, gini. Maka dia langsung nyambar di sini. Saking cepatnya, maka gerakan refleks yaitu dari Allah lah. Saya tidak menyombongkan diri punya tifan ya. Punya sedikit bela diri tapi tidak menyombongkan. Artinya kita refleks ke sini, dia sudah keburu nusuk. Cuman nusuk ke dalam, keburu ketakis gitu. Sehingga ini ada tulang rusuk yang tercukil gitu seperti itu. Nah, di sanalah betapa sakit. Satu sakit, kedua kok kenapa orang seperti itu. Kemudian cek sepuh mah hilang pengajian Kang Andri. Jadi ketika kita bisa bela diri, kalau cekolot leungit pengajian, orang bisa kumaha-maha gitu. Maka setelah itu dia cabut lagi, dia langsung menusukkan ke sini. Masya Allah, kedua kali itu kedua kali ya. Kedua kali. Jadi memang betul luar biasa, itu sangat diniatkan kalau hal seperti itu. Kalau nggak niat nggak bakal gitu. Udah nusuk ke perut, ya
perut cabut tahan mau ke sini itu kan udah niat banget. Kalau arah-arah sini kan maafnya ngebunuh, arah-arah sini itu kan luar biasa kan. Nah setelah mau nusuk ke sini saat ke tangkis juga. Nah, itu makanya itu pertolongan dari Allah. Saya harus hidup ya, bukan saatnya mati ketika itu, walaupun sedikit lelah. Karena dia itu kalau melihat mukanya itu kayak orang yang taruhlah kata orang Kesurupan gitu. gitulah game mistik itu ya kesurupan. Gede amok gitu katingali Pokoknya setan bungkelkeun nantinya. gitu pokoknya kalau kita Ya. lihat siga mau kajajaden Oh, gitu ya. mau kejadian. Ucing nu ngadahar beurit langsung. Gitu. Maka ketika itu dia ditakis gini, dia udah keluar darah ya, udah keluar darah karena sekitar setengah senti kurang lah. Jadi keburu ke tulang iga, ya rusuk. Ya ketika itu dia langsung ambil amu kisinikan, terus saya gitu, nah, ditakis, diseret, kemudian dia masuk ke sini. Nah ini yang paling parah itu ke sini tuh cuman gitu, keburu ketakis. Yang parah itu ini sama belakang itu ketika di ronsen tuh pas nyambung dengan ini nih jantung di sini. Jadi kalau sampai masuk ke sini ya kalau sudah masuk ke sini ya 2 belakang luar biasa 3 kali luar biasa ini teman-teman semua mungkin ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sini dijauhkan dari hal seperti itu. Iya, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ini hanya cukup Ustaz saya Agus Salam saja yang mengalami hal seperti itu, tapi menjadi motivasi bagi kita semua bahwa untuk beragama Islam yang baik itu tidak mudah, penuh dengan tantangan. Makanya kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bakal asup surga? Walama ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum, seperti itu. Padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Masatumul basa wadara wajuljilu hatta yaqulu rasul walazina amanu ma'ahu, nepi kitu tah. Ya. Belum dicoba oleh kalian kemiskinan, kemelaratan, kesakitan, kepahitan. Sampai kan hatta yaqulu rasulu, sehingga rasul walazina amanu dan orang-orang beriman berkata, maka nasrullah, ya Allah, kapan pertolonganmu datang ya Allah? Sampai seperti itu tuh sahabat Rasul dan Rasul. Ya, itu menandakan kalau Rasulullah dan sahabat sudah seperti itu meminta pertolongan kepada kapan engkau datang ya Allah menolong kami, itu luar biasa. Ini kejadian. Kalau Ustaz Agus Salam, intang surullah, kata Ustaz Agus tadinya, yang surkum. Barang siapa nolong agama Allah, yang surkum, Allah juga akan menolong kita. Kalau bukan pertolongan Allah, mungkin maaf ya, sudah doen, sudah ini luar biasa pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika ditusuk. Mungkin kalau kita lengah ya, segimana jago pun kita bela diri. Ingat nih Umar bin Khattab. Siapa yang nggak takut? Setan aja ngelihat Umar bin Khattab kabur. Ya. Tapi ketika sholat subuh, ku Abu Luluwah ditukang, ditusuk. Nah, itu. Tapi kan Kak meninggal dunia anak. Seorang yang pemberani, yang disegani, tapi lagi bongoh mah gitu kan. Ya intinya kita minta tolong kepada, tapi tenang. Buat teman-teman semua, selama kita nolongan agama Allah dan meminta pertolongan kepada Allah, cik Allah ada kabar gembira. Ustaz kan gitu ya? Ala inna nasrallahi qarib. Tenang. Pertolongan Allah itu dekat. Jadi tenang. Jadi hidup mati sudah Allah tentukan. Tinggal Khalid bin Walid. Hoyong maut di medan tempur, tetap maut nama di kasur. Kan gitu. Tetap penting masuk untuk semua. Semangat ini menjadi sebuah ibroh. Ustaz Agus Salam sudah tauladan kita ketika dulu pernah dicaci maki. Ini bukan hanya fisik verbal saja, tapi cacian, makian, ancaman ini sudah untuk nanjirkeun agama Allah anu Quran sunnah teh di hiji wilayah luar biasa. Urang teh sakumaha sih? Urang sakumaha? Nah masih kena lalai dengan gadget kurang, dengan tiktokan aja enggak kan, anak muda nggak seperti itu. Mudah-mudahan kita doakan Ustaz Agus Salam sehat walafiat, semakin diberkahi beliau bersama keluarga. Ustaz, itu pertanyaan luar biasa menjadi ibroh bagi kita semua yang anak muda banget ya, kita teh
butuhlah istilah namanya inspirasi. Tetap semangat, Ustadz Agus Salam tidak berhenti dengan ancaman, dengan Cercaan cercaan, sampai nyawa. dengan tantangan nyawa. Beliau tidak berhenti untuk Iya. berdakwah. Tetap sampai saat ini alhamdulillah beliau bisa ketemu kita. Pertanyaan kedua Ustadz nih, aduh luar biasa masalah giroh Ustadz Agus mah. Tentang giroh nih Ustadz ya, Iya. tentang semangat nih. Kenapa sih anak muda kayak kita-kita nih mesti semangat gitu? Apakah ada tauladan gitu kan, sampel gitu anak muda zaman dulu yang memang bisa membuat karya hebat gitu, sehingga kita pun dituntut untuk membuat karya yang hebat gitu. Ada nggak, dan kenapa kita harus semangat seperti itu Ustaz? Iya. Sibanul yaum rijabul god. Ya, wabanatul yaum ummahatul god. Jadi pemuda yang sekarang itu akan menjadi bapak-bapak yang akan datang. Anak perempuan yang pada hari ini, remaja-remaji ini akan menjadi ibu-ibu yang akan datang. Ketika kita sudah menyiapkan ya segalanya untuk menyongsong hari esok atau mempunyai perspektif, ya artinya pandangan ke depan. Bukti karya apa mungkin ya? Yang tadi Ustadz Andi tampilkan atau buat. Ya bukti nyata kita itu mempunyai kepribadian akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Luar biasa, akhlakul karimah. Itu bukti karya anak muda yang harus kita miliki, harus kita punya. Ini Ustadz, maaf kepotong dulu. Sebelum nanti melanjutkan, ada iklan dulu nih. Iklannya adalah biar nggak haus dan rada manteng nih. Saya bawa sesuatu hal yang sudah dikirim oleh teman saya. Agagan, aduh punten, anu namanya ini salah satu minuman yang terbuat dari minuman keras. Keras wadahnya. Keras wadahnya. Kalau Giro nama lunak kerasnya biasa. bukan Wih, ini ya. Lihat nih teman-teman nih, saya beli ini nih. Nanti kita pesta ya bareng-bareng. Kita kocok-kocok sampai ke ngabudah. Ya. Tapi bukan barang haram kan ya? Wah, enggak, Ustaz. Saya mah udah berhenti. Kalau dulu makan paling murah saya Intisari. Oh iya. Wis, apa ini? Wis. Oh, Ustaz, mari kita bersuang, Ustaz. Wis, apa ya? Wis. Ya, menang impor, Ustaz. Tuh. Iklan dulu. Di sini mah gini, aduh, baris santuy ngajinya juga. Masya Allah, buka. Nanti dikasihnya. Wis, juara tinggal di. Wis. Merekna naon? Byong Soju. Enggak. HLL. Halal. Aduh, Ustaz. Naon yuk, sami. Biowul Soju. Wis, Masya Allah, Ustaz. Biar Ustaz ini kebetulan kita masuk YouTube, Ustaz. Ini kan iklan ya. Jadi ini ada kopi. Ustaz, oke, saya kasih sesuatu yang spesial buat Ustaz. Diperlihatkan dulu label halalnya ya. Oh, ini halal. Ini halal ya, oke. Kita nggak minum minuman yang haram. Rasa. Ada kan merek sari tem, padahal sari temulawak. Saya mukana ya nggak jadi berarti. Nggak ada di sana. Ya, mikirkan hukum. Sambil ini dulu lah. Dicoba dulu sama yang lain. Oke. Jadi kita balik lagi Ustaz. Jadi akhlakul karimah teman-teman semua yang patut kita miliki. Kalau kita sebagai pemuda memiliki akhlakul karimah, itu adalah karya terbaik bagi kita semua. Lanjut Ustaz, adakah sosok yang memang Ustaz kagumi ini, pemuda zaman dulu yang menjadi inspirasi bagi anak muda masa kini? Gitu. Ya, di kalangan maksudnya pemudanya secara umum atau di kalangan Jamiah Persatuan Islam ya? Kalangan umum aja Ustaz. Di kalangan umum siapa yang menjadi tauladan menurut Ustaz ini mah
saya kan nanya ke Ustadz, jadi persepsi A B sama Ustadz kan pasti beda. Ustadz mengidolakan siapa sih anak muda dulu yang membuat karya sehingga di dunia teh terkenal sampai saat ini? Oh iya sih, kalau lebih ke idola, kalau Iya, lebih dulu berarti idola kami itu tetap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Tidak bisa ada yang menjadikan bandingan buat Rasulullah SAW karena sesuai dengan hadis innama buistu li utamima makarimal akhlak. Ya. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Walaupun emang ada sebagian ya jadi apa istilahnya sampel ya mungkin, tapi tidak bisa dijadikan seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Ya, yang keduanya mungkin setelah Rasul baru sahabat ya, ya sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq ya gitu. Karena ya, setelah Rasul yang hampir mirip dengan Rasulullah sahabat ya diantaranya yaitu Abu Bakar As-Siddiq gitu. Abu Bakar As-Siddiq. Mm-mm. Kenapa memilih Abu Bakar As-Siddiq nggak Umar bin Khattab gitu? Lebih kan ini yang saya lebih, semuanya juga pasti kita cinta kepada mereka. Nah, Mm-mm. cuman ada nilai plus apa di Abu Bakar dibanding Umar bin Khattab gitu? Ya, Kan pasti ada lebih kurangnya seperti uh-uh. itu sah. Karena Abu Bakar itu memiliki kepiawaian atau akhlak yang hampir mirip dengan Rasulullah Wih, SAW. Masya Allah. Kenapa? Karena Abu Bakar itu salah satu juga sahabat yang oleh Allah sudah eh, masukkan sebagai golongan ahli surga ya gitu. Sebab salah satu hadis saya pernah baca, hadisnya Sahih Bukhari, ketika itu Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, maka Rasulullah bertanya, siapakah yang pada hari ini saum? Hmm. Hanya menjawab ketika itu Abu Bakar, anak ya Rasulullah. Siapakah yang pada hari ini mengantarkan orang yang sudah meninggal dunia? Ketika itu menjawab Abu Bakar, hanya Abu Bakar. Siapa yang kadang hari ini melayat orang yang sakit, menengok orang yang sakit, maka Abu Bakarlah yang menjawab anak. Maka pertanyaan yang keempat, Rasulullah bertanya kepada sahabat ketika itu, banyak sahabat, siapakah yang pada hari ini memberikan makanan kepada orang yang miskin? Maka ketika itu hanya Abu Bakar yang melaksanakannya. Maka kata Rasulullah, majtama'a bi imri'in min khairin illa dakhalal jannah. Tidak akanlah kumpul dari amalan-amalan yang dilaksanakan oleh Abu Bakar tadi kecuali akan memasukkan dengan amalan tersebut ke surga gitu. Luar biasa. Buat teman-teman semua, udah nggak 4 hal tadi dilakukan? Yang pertama apa Ustaz? Mengantarkan Saum, orang yang saum. saum, Nah, yang kedua mengantarkan orang yang meninggal. Yang ketiga Ustaz menengok menengok orang yang sakit. Yang kemudian keempat memberi makan orang yang miskin. orang miskin. Masya Allah. Ada nggak dari 4 itu salah satu saja yang kita lakukan? Mudah-mudahan buat teman-teman itu menjadi tauladan bahwa luar biasa semua amalan itu disurgakan ya, karena kita harus lebih memperhatikan saudara kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita. Jangan sampai kita hanya cuek-cuekin diri, penting mau orang lah, happy enjoy, enggak gitu, nggak usah. Akhlak yang baik itu nggak seperti itu, tapi bersahabat, bertetangga, bersaudara seperti itu. Luar biasa Ustaz nih, aduh. Meskipun kayaknya saya lebih banyak ngomong bertanya, tapi sedikit Ustadz itu ngena banget gitu menurut saya gitu kan. Nah, lanjut Ustadz, pertanyaan ini nih. Tadi Ustadz itu katanya banyak orang yang mengatakan bahwa Ustadz Agus Salam itu jago ngerayu santri dulu teh, santriwati gitu kan, dengan puisi-puisinya yang menyejukkan hati dan menenggelamkan hati dalam wak gitu. Nah, ini nih tentang tahapan cinta. Kita sebagai manusia dan orang yang beriman, kepada siapa dulu kita memberikan perasaan cinta? Apakah kepada si BBM atau presiden atau wakil presiden atau kepada siapa? Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, tidak boleh melebihi yang pertama cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Biarpun istri kita cantik, teman kita itu ganteng, saudara kita itu baik kepada kita, tapi jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sebagaimana hadis Rasulullah SAW, maka cinta kita yang harus diberikan keduanya adalah kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Sejauh mana rasa cinta kita untuk mengamalkan Quran Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana sejauh mana cinta kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, barulah ketika kita sudah cinta kepada Allah, ketika cinta kepada Rasul, barulah kita mencintai setelahnya, termasuk cinta yang diberikan suami kepada istri. Masya Allah. Jadi gitu ya, yang pertama teman-teman semua, Allah itu yang pertama. Love kita, cinta kita mesti diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang memiliki langit, bumi beserta isinya. Siapa isinya? Ya, termasuk kita. Yang memiliki perasaan kita, hati kita, ya, yang melahirkan kita seperti kita sekarang ada, yang memberi kita makan, rezeki dan lain sebagainya, itu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perasaan cinta kita kepada yang lain, itu perasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sang pemilik segalanya. Ketika kita punya masalah apapun itu, balik lagi kepada Allah. Makanya ada kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah dan balik ke Allah. Itu yang pertama, Allah. Makanya saya punya kata-kata juga, Ustaz, pernah ditulis. Jika yang pertama mendapatkan cinta itu Allah, maka cinta yang lainnya juga akan kita dapatkan. Jadi Allah lah gitu. Mun Allah ngesbenang, wah semuanya beres. Oke, yang kedua kata Ustaz tadi, Rasulullah SAW. Ya, sebelum yang lainnya, cinta kepada Allah, terus kepada Rasulullah. Rasulullah itu penerus risalah Allah. Wahyu ya yang disampaikan ke Rasul, akhlaknya luar biasa tadi. Sampaikan ke nusok nyiduhan wae ku Rasul mah ditengot gitu kan. Bikin ke kangkos saya sahabat masuk Islam. Ya Rasulullah, dulu engkau itu adalah orang yang paling aku benci, tapi sekarang engkau adalah orang yang paling aku cinta. Wah, Masya Allah. Luar biasanya akhlak Rasulullah. Dan tadi ini bakal jadi pembahasan Ustaz. Ini juga saya mewakili semua. Kalau nih tadi pertanyaannya, cinta suami ke istri, istri ke suami. Bagaimana kalau yang misalkan kita nih udah bersuami, udah beristri, ada orang tua, mau kemana dulu ya rasa cinta kita teh? Apakah kita yang sudah menikah harus ke orang tua dulu? Oh jangan ke suami dulu atau ke orang tua dulu. Nah di sini jadi bimbang nih. Kemana nih? Ke suami dulu, ke orang tua dulu, atau ke istri dulu, ke orang tua dulu. Ini seperti itu. Ya, kita berarti sudah membahas hak dan kewajiban suami terhadap istri dan hak kewajiban istri terhadap suami. Ini sudah berumah tangga, Ustaz. Iya, maju. Banyak yang ada jomblo banyak sekali di sini. Belum menikah ya. Ya nggak apa-apa. Pelajaran. Supaya keberitanya. Okay. Baiti janati ya nantinya. Rumahku adalah surgaku. Ya. Baik, kita bahas dulu mungkin hak suami terhadap istri. Yang pertama adalah ayut imuha idaat ama. Suami itu harus memberikan haknya kepada istri itu ayut imuha idaat ama. Ketika suami makan, maka jangan dibiarkan istrinya tidak makan. Berarti di sana ada pemberian, ada infak, ada sodako yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya. Yang kedua adalah wayaksuha idak tasa. Seorang suami berkewajiban untuk memberikan raksukan, memberikan penutup aurat, baju ya istilahnya. Nah, tadi yang pertama ayut imuha idaat ama. Dia memberikan makan kepada istrinya apabila dia makan. Makanan yang bagaimana? Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyib. Wahai manusia, makanlah apa yang berada di muka bumi ini yang halal dan thayyib.
Dengan sekali-kali seorang istri diberikan makanan oleh suami, walaupun itu lezat rasanya, mahal harganya, kemasannya bagus dan cantik, tapi sudah ada barang haram di sana, jangan sekali-kali diberikan kepada istri tercinta kita. Itu hak suami. Yang pertama. Ya, makanan apapun. Yang kedua berarti ayak suha idak tasa. Memberikan pakaian artinya harus pakaian bisa menutup aurat seorang istri kita yang kita cintai dunia dan akhirat. Berilah pakaian-pakaian wajalah bihina yang menutup dada-dadanya, yang menutup auratnya. Supaya apa? Akan muncul barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suami yang suka ngasih ini uang jajan ke istrinya terus si baju nate ngetat dipakai tiktokan mau saat diplekan gitu. Nah itu tetap di akhirat akan ditanya pertanggungjawaban seorang suami. Oh gitu ya Ustaz. Ya. Jadi meskipun dikasih buat beli tiung gitunya, ya, tapi tiung nate pendek dengan acuknya ditiung gitu, tapi ngaretat atau kumaha suamina. Iya. Ya suami yang akan diminta pertanggungjawaban. Oh, hati-hati itu teman-teman semua ya. Jadi kalau nanti istri salah beli baju, ngaratat wartosan, Umi gitu istriku, Neng, Teteh, punten, ya, tong ketat teuing cing longar, disikat boleh pakai baju ketat tapi hanya untuk di kamar. Oh gitu Ustaz. Ya. Oh, hanya untuk di kamar gitu. Supaya tertarik kan suami. Oh gitu Ustaz, ya. supaya tertarik. Emang apalagi suami ayah kadang-kadang tidak tertariknya. Iya, maksudnya. Kalau cintanya sejati ya nggak mungkin. Walaupun tapi suatu saat yang namanya setan pasti ada. Oh, ya, nah, bagaimana kadang kita keradik hareuheul gitu kan. memaksimalkannya, mengistiqomahkan cinta kita kepada istri kita itu ya kita saja yang mengatur sebagai suami. Masya Allah gitunya suami yang baik gitunya. Makanya saya juga terus belajar menjadi suami yang baik. Seperti gitu. Sosok Ustadz Andri ini. Belajar terus. Iya. Walaupun kan banyak yang menawarkan diri kan Ustadz Andri, tapi selalu ditahan. Kenapa? Ada cinta yang abadi di rumah. Masya Allah, Teh Ayu gitu Ustaz. Mohon itu paling di. Jarang Ustaz, barang langka Ustaz Teh Ayu. Jadi kalau Ustadz Andri ada macam-macam ta'adud, itu harus ngobrol dulu dengan saya. Masya Allah, Ustadz kenapa sampai seperti itu? Di sini juga ada yang mau, ada mantin. Soalnya bahaya nanti, nggak boleh. Ada mantin, Ustadz di sebagai Ustadz rumah, gitu kan. Luar biasa Ustadz ya. Harus pertahankan. Tahapan cinta berarti seperti itu ya teman-teman. Masalah bab istri ini kan ada yang udah rumah tangga atau juga belum nih. Kebetulan. Nah, seperti apa sih istri yang baik itu kepada suaminya? Ya. Istri yang baik itu semuanya ada 10. Ciri istri soleh itu ada 10. Inna dunya mar'atun wahiru mataiha al mar'atu soleh. Ada 10. Di dunia itu ada satu perhiasan, tapi perhiasan yang paling indah adalah istri yang soleh. Masya Allah. Ayo ya coba. Jadi emang barang. Ciri-ciri istri yang soleh itu adalah al-waludu. Peranak bagi suaminya. Peranak. Jadi artinya dia itu bisa mengurus anaknya di suaminya. Bisa mengurus suaminya dan mengurus anak dari suaminya. Masya Allah. Ketika mau berangkat bekerja, dilihat dasinya bisa ngacung ke dia. Cilehna masih kena ayah. Korongna mungkin masih ayah. Disusutin, dirapikan. Karena apa? Karena dia berangkat untuk beribadah mencari nafkah. Maka sosok istri yang al-waludu bisa mengurus anak suami, bisa ngomehan, bisa pokoknya mendidik di rumah itu, bisa menjaga amanat suaminya. Ketika suami tidak ada, dia bisa mengurus rumah tangganya, bisa masak, bisa mencuci, bisa ngarendos, bisa nyambal. Dan juga mengurus pakaian suami. Jangan sampai suami dekil and dekucel sementara istrinya ngagelis wae. Dekil and dekucel. Jadi harus seimbang. Maka seorang istri yang solehah itu ketika lihat suaminya kusut pakaiannya itu tidak mungkin. Daripada memakai pakaian yang kusut, lebih baik yang sudah disetrika ini terlebih dahulu. Berarti kalau ada suami yang
istilah nama kesehariannya itu pakaiannya lecek, balarau, karusut, muka anak itu berarti itu kurangnya perhatian istri gitu. Servis. Oh, servis teman-teman. Iya. Buat para istri hati-hati dengan Iya, servisan kepada servis. suami. Iya. Di sisi suami loba mangkal. Nah, itu banyaknya suami yang keluar dari rumah karena servis di rumah mungkin tidak nasib. Oh, masya Allah, seperti itu ya saja. Iya. Ya, karena ada istilah nih teman-teman juga ya yang di lain tapi bukan Iya. di kita. Ya tempat garasi imah mah hiji we. Ai parkir mah di mana we. Kan istilahnya seperti Iya, itu maksudnya ya istri mah satu. Tapi ai jajannya di mana we gitu Nah, itu istri. yang tidak Itu kan boleh. luar biasa ini bukan main-main teman-teman para istri nih harus dijaga suami karena itu ayeuna mah apa majikan mau apa soalnya meuli kan loba tempat prostitusi ayeuna mah kan kari beli kari open BO geus lieur Ustaz ayeuna mah kan kurang-kurang nama pendidikan agama penting banget Ustaz. Luar biasa. Mau diteruskan Terus kan sebelumnya. itu baru satu Ustaz nanti saya iniin ya mudah-mudahan bisa bermanfaat nih pasti. Kemudian yang Yang kedua, kedua apa Ustaz itu yang teh? kedua itu adalah pesolek bagi suami. Pesolek suka bergelis gitu. Ya, dia itu bisa menampilkan sosok seperti artis Uish. yang miliaran mungkin. Ya, kalau kita mana mungkin miliaran, minimal ketika berhadapan sudah suami pulang, itu kan ditanya dulu dengan sudah mandi, sudah berpakaian rapi, semua lipstik, semua kecantikannya diperuntukkan buat suami tercinta. Masya Allah. Jadi kudu pinter berdandan ya. Jadi gitu. perempuan mah pinter berdandan itu matakan. Ya luar biasa. Jadi Buat pulang suami teman-teman teh semua. tong kedah sarengit. Pesarengitnya ulah bau bawang, bau dan lain sebagainya gitu saja. Ya. Masya Allah. Yang ketiga Ustaz. Yang ketiga adalah dia bisa menjaga apa? Menjaga rahasia rumah tangga. Tuh, kadek matakan para istri. Kalau kalian suka membeberkan aib suami, maka bersiaplah nanti di neraka kalian digodokku baiklin. Jadi nama bakal disiksa. Karena itu kalau nggak salah Isra Miraj lah. Rasulullah di sana ke neraka teh. Ku malaikat leres diperlihatkannya di neraka teh. Kenapa ini para perempuan banyak di neraka gitu? Mungkin Ustaz aku mah bisa dijelaskan. Karena apa gitu? Sebelum menjelaskan itu mungkin yang tadi dulu ya. Ya intinya kalau sebenarnya kalau banyak istri di neraka itu kalau hadis yang pernah saya baca itulah yakunal asir sebenarnya. Itu banyak istri-istri yang kufur terhadap kenikmatan yang diberikan atau mungkin nafkah yang diberikan atau kebaikan yang diberikan kepada suami kepada istrinya. Gitu. Jadi tidak menerima lapang dada, tidak merasa qanaah, serba kurang dan kurang. Padahal walaupun secara nominal kurang, tapi kalau sudah diberikan barokah oleh Allah, dari kurang tersebut nikmat terasa. Ya. Bahkan para istri sing narima segala pamereti suami, ya syukuri supados hidup teh nikmat, loba kupur, engke teh hirup teh nikmat. Enggak bahagia mah ternyata diciptakan. Bahagia itu dibuat seperti itu. Karena hidup mah harus nikmati, syukuri, hayati. Biar betul nanti kita menjadi sosok suami dan istri yang ada dalam ridho ilahi. Seperti itu. Sad, lanjut lagi yang keempat. Sad. Ya, yang keempat itu adalah bisa menahan diri dari bukan muhrimnya. Oh, bisa jadi, menahan diri dari bukan muhrimnya ya? Ya, maksudnya begini, ketika dia nggak mau mengobrol kepada yang bukan muhrimnya, nggak mau dia mengadakan obrolan yang akan menimbulkan fitnah. Artinya menjaga kepribadian, menjaga kesucian dirinya dari hal-hal yang akan mendatangkan fitnah. Contoh, ketika suami sudah berangkat bekerja, keluar dari rumah, lalu ada tamu laki-laki, dia tidak bisa menerima tamu laki-laki itu walaupun hanya adik iparnya yang sudah dewasa. Artinya itu menjaga. Dia sampaikan, punten kawetos aya caroge sumping deui ka dieu. Jadi dia bisa menjaga, ya, menjaga
auratnya, menjaga kesucian dirinya dari hal-hal yang akan menimbulkan fitnah. Ya, Masya Allah. Ya. Gitu. Ya. Gitu jaga diri kita. Jadi kalau suami kita lagi berangkat, ada tamu laki-laki, jaga apalagi kepentingannya itu kepada suami. Jangan kita jadi ngobrol duaan. Nanti hari wangat teh kan rasa maafnya kalau sudah dikasih kenyamanan sama laki-laki ya gitu. Bahaya gitu istilahnya. Karena jangan menceritakan aib suami, menceritakan suami yang kieu-kieu, jangan, hati-hati itu teh, jaga aib suami. Bisi ya seperti itu. Akhirnya muncul perselingkuhan dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Hati ya, setan itu selalu membuat indah setiap kemaksiatan. Yang selanjutnya Ustaz, istri yang solehah itu gimana Ustaz? Ya, itu adalah istri yang sangat besar rasa cintanya terhadap suami dan anak-anak. Masya Allah. Besar rasa cinta terhadap suami dan anaknya. Dia sanggup menunggu untuk tidak makan sebelum suaminya pulang. Dia sanggup untuk menunggu suaminya tidak makan dulu gitu kan? Dia sanggup. Belum makan atau belum makan. Ya. Sambil sebelum suaminya pulang. Masya Allah. Artinya sebelum suaminya pulang dia tidak mau mengambil satu makanan pun untuk dimakan. Mumpul lapar, tapi abi masuk kieu Ustaz. Ka istri teh bakalan, istri sehari teh kan abi mah 500 juta gitu kan ya. Jadi abi keur di luar teh, neng abi punten mam di ieu nuju di hotel gitu kelas bintang 8. Sok we neng mah tuang di payun. Itu beda lagi, gitu, itu beda lagi. Artinya adanya komunikasi, apalagi sekarang zaman canggih ada gadget ya. Saat gitu. Neng kalau lapar misalnya silakan duluan makan makanan yang paling enak menurut Neng di rumah. Ya makan saja. Meskipun dengan karedok kalau itu masalah makanan makan selera ya. Selera. Meskipun itu dengan karedok karena karedok paling nikmat menurut si Neng ya itu luar biasa. Ya, jadi jangan suruh makan emang belum dia tidak suka. Mau dimakan bagaimana kalau tidak suka. Oke, Masya Allah. Nah gitu sadayana. Biasa. Selanjutnya Ustaz ya punten ya. Jadi orang beres kan Pak Mang, ini pertanyaan terakhir nih. Ya silakan. Selanjutnya Ustaz. Mau bertanya atau enggak? Tadi bereskan masih dulu. Ya yang tadi baru 5 ya? Enggak. Baru 6 ya? 7 ya? 7. Belum? 7. Oh ya ke-7. Baru berapa teh? 7. Tong ngalalamun atuh. Saya juga pembawa acara jadi. Minum pula. Siap, boleh minum dulu. Boleh saat ini tuh. Ini aja dulu ya. Ini karena saya belum belum meyakinkan halal dan tidaknya. Halal saat katakan abi wantul meser uang barang haram. Iya benar asli. Sekuat. Nah, Sat, dilanjut dah. Ini luar biasa menarik nih bahasanya soalnya masalah bab istri yang soleha. Karena di sini juga ada calon-calon istri yang soleha tapi belum nikah gitu kan. Jadi persiapan juga nih nanti bagaimana menjadi istri yang soleha. Dan ini juga ada para calon-calon suami ya yang masih jaromlo gitu kan. Ini kan persiapan. Nanti harus jadi suami yang kayak gimana. Dan mungkin karakteristiknya perempuannya harus dipilih yang kayak gimana. Lanjut, Sat. Selanjutnya adalah bahwa seorang istri yang soleh itu adalah dia lebih mementingkan artinya lebih mementingkan ketaatan kepada suaminya ketimbang taat kepada orang tua. Itu Masya Allah asa neng ayu pisan istri abi gitu. Lebih jadi istri solehah itu adalah seorang istri yang lebih gitu kan taat terhadap suaminya dibanding terhadap orang tuanya. Gitu saja. Masya Allah. Jadi suami itu nomor 1, orang tua nomor 2. Iya. Kenapa? Karena kalau sudah seorang pemuda-pemudi yang sudah menikah, artinya adanya ketaatan seorang istri kepada suami. Sebelum suami mengizinkan, maka diamnya pun itu akan menjadi pahala di hadapan Allah. Tapi kalau suami yang bijak ketika taruhlah ada orang tuanya yang sedang sakit, itu harus logowo seorang suami. Tapi memberikan batasan-batasan tentunya. Berangkat harus dengan siapa tanpa suami tidak bisa mengantar. Nah, suami yang bijaksana memberikan arahan terlebih dahulu. Silakan yang berangkat.
ke orang tua, tapi tolong didampingi dengan teteh siapa misalnya ya, tetehnya, keluarganya. Supaya apa? Itu menandakan bahwa ada tanggung jawab suami terhadap istrinya. Kenapa? Kan takut ada apa-apa. Itu membuktikan bahwa suami sangat tanggung jawab terhadap istrinya. Walaupun hanya barangkali kebanyaran atau kepangalengan, tetap ada beberapa amanat dulu yang harus disampaikan. Oke, insyaallah seperti itu geningan para istri dengerin ya. Jangan leos tuh bebeja pas suami pulang menuju di Jakarta ya jangan ibu-ibu arisan. Hati-hati seperti itu saja, jangan sampai seperti itu. Kudu bebeja lah hargai sosok suami, karena surga dan nerakanya seorang istri itu ada di suami kalian gitu. Oke, selanjutnya saya sedikit lagi biar beres nih. Nah, ini sebelum dibahas ini ada mungkin supaya tidak pincang ya. Ini tadi kan ayat imuha idaat ama. Suami wajib itu memberikan makanan apabila makan kepada istrinya. Artinya memberikan nafkah ya. Kemudian yang kedua adalah wayaksuha idakasa, memberi pakaian ya kepada istrinya, tentu saja yang menutup aurat tadi. Yang ketiga adalah wala yukobi. Tidak boleh seorang suami menghina terhadap istrinya. Karena di istri itu satu kali penghinaan dia akan terbayang sampai dia meninggal. Tah itu ke para suami kade tong ngahina istri hargai Jadi wala yukobih kata Rasulullah, tidak boleh menghina. Sebab nanti yang kita andalkan bukan cinta lagi, tapi kanyaah kadede, kesetiaan, kasih sayang. Itu yang akan performan yang akan kita laksanakan nanti setelah kita menuju usia tua ya. Saya mau bertanya dulu, apakah nini jeung aki-aki eta teh cinta atau nyaah? Nyaah atuh. Nah itu. Karena dek dipika cinta naonna, wajahnya sudah keriput, untuk nangis eueuhan. Rambutnya sudah beruban, diajak lompat oge potong sampai naon. Jadi yang akan muncul adalah kadede kanya. Kemudian wala yadribul wajha. Selanjutnya seorang suami tidak boleh memukul wajah seorang istri. Tah daungkeun para lelaki suami itu ulah sampaikeun ka KDRT ya. Ngepret intruk ku halu ya, nenggel ku bedog gitu kan, komode digoreng gitu kan ya. Seorang istri kan dibanjur ku minyak tanah diduruk, hati-hati. Nenggel ge ulah hade. Kan kalau kita lagi rada streng amek ke istri ada ngelakuin kesalahan, kalau bisa jaga tangannya, mun bisa mun rada hampang leungeun ya rada ditalian. Karena kalau udah karaosan, tapi pernah gitu pas saya bahwa keur ngora gitu gelut, kalau udah sekali menenggel itu, aduh kalau sudah sekali menenggel itu kan dedeyeun gitu. Ya kalau sudah sekali menenggel dedeyeun gitu. Jadi hayang terus saya makanya harus dijaga ini. Karena saya kalau ada ke anak pun misalkan ada sedikit sentakan, maaf ya istri saya langsung marahin istri saya. Karena saya pun sekarang mah bukan nggak pernah ngambekan anak gitu kan, tapi dari kedewasaan mungkinnya sekarang umur usia belajar nggak boleh kan ke anak juga kasar, terus penuh lemah lembut santun ya, termasuk ke istri saya juga kan gitu, harus santun lemah lembut, percaya terus kan Israel. Seperti itu Ustaz ya. Ya dribble wajah, tidak boleh memukul wajah gitunya. Jangan menghina. Kemudian yang terakhir adalah wala yajuru ila fil bait. Tidak boleh dia bepergian kemana saja setelah urusannya selesai bekerja di luar, maka cepatlah pulang. Cepatlah pulang. Jadi ketika kita sudah beres di luar, maka cepatlah pulang. Makanya istri saya barusan, jangan terlalu malam, kalau sudah beres langsung uwi. Gitu. Artinya ada amanah. Dan emang hak seorang suami harus diberikan kepada istri. Jadi jangan sampai kita ngelembur terus, padahal ada pekerjaan itu tidak disebut pekerjaan, jadi membuadirkan waktu lah gitu. Ya, jadi ketika wala yajuru ila fil bait,
Jadi setelah menikah itu tong ngider wae lah cek sepuhna. Tong ngulayaban ka mana wae, ketika beres suatu urusan maka pulanglah cepat ke rumah. Nyata sedangkan para suami sok ngidar wae, sok ulin wae, bayu, abah Harif, Ustaz Rahman, degan, kahadisen, ngidar wae, tapi da urang mah beda deui, bisa urang mah ngabantah eta dalil. Kunaon da dakwah. Ya, aya kegiatan untuk membuat konten dakwah. Itu kan satu misi program jihad. Jadi kalau alasannya syar'i lanjutkan. Iya, jadi kembali lagi ke alasan semangat, ke alasan syar'i. Semangat ulin bari ngaji. Kan betul kan? Kita enjoy gitu. Jadi kegiatan kita siga gitu. Jadi kita punya tim nih teman-teman. Jadi ngajinya itu nggak kayak apa ya? Memang nggak melupakan masjid ya, tapi kita kan lebih ke dunia luar. Orang-orang sekarang tuh lebih banyak nongkrong di luar, santuy sambil ngopi. Jadi obrolan tapi berfaedah. Kita sedang melakukan hal itu. Meskipun ya sasaran kita nggak terlalu banyak ya kalau secara individu langsung, tapi ini kan mengena insya Allah. Satu itu. Kedua, kenapa kita bikin konten-konten kayak gini? Kayak sama Kak Hadisen dan teman-teman semua, ini sebuah apa ya, terobosan baru biar satu dalil yang kita sampaikan, ayat Quran, hadis, dan kata-kata kebaikan itu bisa di-share, dilihat oleh banyak orang, malah bisa jutaan orang ini kan kebaikan yang kita sampaikan. Makanya memang ya kita juga dakwah menyesuaikan dengan zaman gitu. Itu Ustaz. Jadi kegiatan kita ada seperti itu. Ya kita juga katengel, maksudnya dalam artian kadang ada mubahnya dikit-dikit, nggak banyak, tapi ngobrol juga insya Allah berfaedah. Buat para suami yang suka ngobrol sampai malam, jangan terlalu malam nanti mah ya, jangan sampai jam 3 subuh, jam 2 subuh, ya cukuplah jam setengah 3 main langsung tahajud. Katanya manfaatkan gitu waktu dengan alasan tertentu. Alasan tertentu ya, tidak menjadi suatu kebiasaan. Jadi jangan sampai siang menjadikan malam, malam menjadikan siang, itu nggak baik. Buat kesehatan juga nggak baik. Oke, para suami, sing soleh, karunia istri kalian, bimbing mereka biar mereka bisa ke surga bareng-bareng kamu. Itu saat luar biasa. Saat Agus Salam, saat menginspirasi sekali. Saya sebagai moderator meminta meminta maaf bisa terlalu banyak, mungkin saya yang terlalu banyak bicara mungkin ya dibandingkan pembicara, tapi 50-50 lah insya Allah. Yang terpenting kita sama manfaat, dan memang kajian di sini mas seperti ini gitu, biar saling bertanya, tukar pikiran. Luar biasa perjuangan beliau untuk menjadi seorang muslim yang baik, dari pemuda yang diawali dari masa kecil yang baik, pemuda yang baik, maka sampai saat ini pun semangatnya, girohnya tidak luntur sedikit pun. Malahan semakin menua tapi semakin menjadi. Bukan menjadi aki-aki itu ngebakti ya, tapi menjadi seseorang yang lebih berbakti, bermanfaat. Dakwah beliau tetap dijalankan, tidak ada halangan dan hambatan sedikit pun. Meskipun ancaman, rintangan dan lain sebagainya selalu menguntit dirinya. Beliau tidak takut seperti itu karena ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melindungi. Kata beliau tadi menyebutkan dalam Quran surat Muhammad ayat 7. Ya, in tansurullah yang surukum wa yusabit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pun akan menolong kalian dan menempatkan kalian di tempat yang terbaik. Seperti itu. Saat dari saya mah hatur nuhun kasumpingan anak, semoga Ustadz Agus Salam langkung sehat walafiat, keluarganya berkah, lebih maju lagi, dan cita-cita terbesarnya yaitu bahagia dunia dan akhirat bisa tercapai. Doakan juga kami yang masih muda-muda, masih 23 tahun, 17, banyak di sini, bisa lebih baik lagi membuat kontennya, karena di sini Ustadz ada sebutnya juga ruang inspirasi Ustadz gitu kan. Jadi ada tagline di sini tulisannya silaturahmi menghasilkan ridho ilahi, turun inspirasi dan bakti.
seperti itu Ustaz. Jadi tungtung nanti ya bati. Harus Bati nama kan kebahagiaan, bati. persaudaraan dan lain sebagainya. Saat sebelum terakhir beres acara nih, diakhiri acara, mungkin ada closing statement buat kita-kita yang masih muda dan teman-teman semua di sini yang nonton. Ada nggak usul, saran, masukan buat kami semua gitu tentang bagaimana mempertahankan giroh agar kita tetap semangat dalam dakwah di Islam ini, seperti itu. Ya. Untuk mempertahankan gairah dan giroh kita dalam berdakwah, tentu saja mempunyai keimanan yang tebal ya, keimanan yang dipelihara, yaitu keimanan yang diusahakan untuk yajidu, walaupun sedikit ada yang kusuk, tapi keimanan tersebut tetap terus dipertebal akan keyakinan pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap beraneka ragam cara mengadakan kegiatan yang berlandasan Quran Sunnah dengan diwadahi dengan media ya seperti ini gitu. Jadi yang pertama adalah pertebal tetap keimanan. Yang kedua adalah kita harus yakin bahwa umur kita ya, waktu yang kita pakai itu harus hayatuna kuluha ibadah. Senantiasa harus bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman ya, setiap apa yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Setiap apa yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Main kita, ngobrol kita, diskusi kita, dan apapun itu yang kita lakukan buat laki-laki dan perempuan harus tetap berfaedah, bernilai ibadah. Oke, terima kasih Andri Abe dalam acara ngaji deui di malam Jumat ini sudah sedikit banyak membahas tentang bagaimana menjadi seorang pemuda yang semangat dalam hal memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala yaitu Islam. Kita harus tetap bijak, baik, tetap berusaha menjadi seseorang yang baik meskipun fitnah, cercaan, cobaan, tantangan dan lain sebagainya yang menghalangi kita, tetap tujuan kita Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah adalah ibadahlah kalian dengan sebaik mungkin. Seperti itu, terima kasih Andri Abe mengabarkan dari Galeri Shot Legend. Sehat afiat walafiat buat semuanya. Tetap semangat, berkah selalu semuanya. Pokoknya enjoykan saja hidup ini karena hidup itu hanya sekali. Oke. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.